Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar nih? Pasti sehat-sehat kan? Perkenalkan, nama Ibu Marsanda. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai siklus air panjang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kita next ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar awan mendung. Awan mendung itu biasanya menandakan apa sih adik-adik? Yap, betul sekali adik-adik. Awan mendung atau awan gelap biasanya menandakan akan tibanya hujan. Makin gelap awannya, maka makin banyak tetes air di dalamnya. Adik-adik pasti bertanya deh, bagaimana Bu, awan bisa menampung tetes air? Dan kemana perginya air setelah jatuh dari awan? Jawabannya adalah air mengalami proses yang disebut sebagai siklus air. Adik-adik udah tahu belum nih apa itu siklus air? Nah, berikut adalah pengertiannya ya. Nah, siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau pengendapan. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada macam-macam siklus air. Secara garis besar, siklus air ini ada 3 macam loh adik-adik. Apa aja ya? Yang pertama ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang ketiga ada siklus panjang. Namun kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu siklus panjang. Nah, di sini ada nih tahapan-tahapan siklus air panjang. Tahapannya adalah air laut mengalami penguapan, lalu terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan ini terbawa ke daratan dan terjadi hujan berupa hujan salju dan es. Salju dan es kemudian mengendap di permukaan tanah dan pada musim semi mulai mencair. Air tersebut kemudian sebagian akan meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir ke permukaan tanah dan akhirnya menuju ke laut. Nah, di sini ada dampak siklus air bagi kehidupan bumi. Siklus air ini mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup dari makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Nah, berikutnya, ternyata siklus air ini dapat dipengaruhi juga oleh kegiatan manusia loh adik-adik. Nah, berikut ini adalah kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan dan dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama ada penebangan hutan. Nah, penebangan hutan atau penebangan pohon ini yang berlebihan bisa menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul ini tidak bisa menyerap air dan karena air tidak bisa terserap, maka bisa mengakibatkan banjir. Nah, berikutnya ada pencemaran air, khususnya pada air laut. Contohnya saja ketika air laut tercemar oleh minyak. Nah, nanti ini kan air laut tertutup oleh minyak. Nah, itu akan mempengaruhi proses penguapan pada siklus air. Yang berikutnya ada penggunaan bahan kimia. Yang berikutnya ada pembuangan gas beracun. Di gambar ini adalah pembuangan gas beracun dari pabrik. Nah, pembuangan gas beracun ini dapat menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini berbahaya ya adik-adik. Berbahaya untuk bangunan, tumbuhan, dan dapat melukai hewan serta manusia. Dan yang terakhir ada pembangunan daerah perkotaan. Pembangunan daerah perkotaan ini dapat mempersempit lahan hijau. Lahan hijau itu kan berfungsi sebagai menyerap air ya. Jika air tidak bisa menyerap, maka akan menyebabkan banjir juga. Next ya.
Nah, tadi itu kan kegiatan manusia yang dapat merusak atau mempengaruhi siklus air ya. Nah, berikut ini ada kegiatan manusia yang dapat berdampak positif loh bagi siklus air. Nah, apa saja sih Bu kegiatan-kegiatan tersebut? Nah, yang pertama ada reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua ada menggunakan air sesuai keperluan. Yang ketiga ada menjaga lingkungan. Yang keempat ada membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir ada mendaur ulang bahan bekas. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut bisa adik-adik lakukan juga ya di rumah agar dapat memberikan dampak yang positif pada siklus air. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada manfaat siklus air bagi kehidupan. Siklus air ini sangat bermanfaat bagi kehidupan dan memiliki peranan penting loh adik-adik. Nah, melalui siklus air ini membuat ketersediaan air di bumi ini tidak akan pernah habis. Tetapi walaupun tidak pernah habis, adik-adik ini harus tetap hemat ya. Yang berikutnya ada dapat memurnikan kembali air yang kotor yang ada di bumi. Sehingga air tanah terisi ulang dalam keadaan bersih. Yang berikutnya untuk mencukupi kebutuhan minum, makan, mencuci, mandi, dan mengairi sawah. Yang berikutnya lagi menyuburkan tanaman. Dan yang terakhir ada membawa kembali air dari laut ke daratan. Nah, berikutnya bagaimana sih Bu jika tidak ada siklus air dalam kehidupan? Nah, jika tidak ada siklus air, maka sebagian besar daratan di muka bumi ini akan menjadi kering dan tandus. Karena dalam siklus hidrologi ada proses hujan. Selain itu, tumbuhan tidak akan mendapat air yang cukup. Maka dari itu, pentingnya untuk kita menjaga kualitas air dan menghemat air. Nih, adik-adik bisa melihat pada gambar berikut. Gambar berikut adalah contoh daratan muka bumi yang kering dan tandus. Nah, berikut ini bisa berdampak negatif ya untuk kehidupan manusia karena kekurangan air. Next ya. Wah, materinya sudah habis nih. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah luas wawasan adik-adik ya. Terima kasih sudah menonton dan Ibu pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.